Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyallah. Amma ba'd. Jamaah Kultum Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini saya Ustadz Anton Hidayat Saputro selaku guru PJOK SMP IP Insan Mulia diperkenankan untuk sedikit membersamai jamaah Kultum Ramadan di kesempatan kali ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang insya Allah nanti akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Semoga kita dan Anda semuanya diakui sebagai umatnya, dimasukkan ke dalam golongan hambanya, orang-orang yang beriman. Jamaah Kultum Ramadan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengingatkan diri saya pribadi dan juga para jamaah sekalian terkait dengan bagaimana cara kita untuk bisa meringankan langkah kita menuju ke Baitullah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami lambatkan laju kendaraan kami sembari menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari masjid terdekat. Kondisinya kami sedang melaksanakan perjalanan jauh. Kami belum melaksanakan sholat isya. Setelah beberapa lama kami menemukan masjid di sebelah kiri jalan. Tanpa pikir panjang kita menghentikan laju kendaraan kami dan berhenti di masjid tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pintu gerbang masjid tersebut terkunci dan masjid tersebut sangat minim sekali penerangannya. Karena kondisi badan sudah cukup lelah dan juga kami belum melaksanakan sholat isya, kami beranikan diri untuk memanjat pagar masjid tersebut dan lanjut langsung masuk ke tempat wudhu. Tidak berhenti sampai di sana, ternyata kondisi tempat wudhu ataupun kamar mandi pun terkunci. Alhasil kami hanya bisa melaksanakan wudhu dan kemudian sholat di selasar masjid. Seketika itu kami pun bertanya-tanya dalam hati, masjid itu Baitullah kan, rumah Allah, tapi kenapa aksesnya malah ditutup? Bukankah seharusnya itu dibuka agar kami para musafir yang sedang melaksanakan perjalanan jauh bisa melaksanakan ibadah di mana tempat kami berhenti itu? Kami masyarakat muslim sering menyebut masjid itu adalah rumah Allah, yang artinya tempat yang digunakan untuk ibadah orang-orang muslim. Tentunya tempat ini juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam praktiknya acap kali sebagian kecil masjid itu seolah-olah menjadi milik dari pribadi ataupun sekelompok warga masyarakat tertentu. Aturan-aturan yang seharusnya memang digunakan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan malah justru menghalangi hak kami sebagai seorang muslim untuk bisa melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Seperti contoh kami ketika sedang menjadi musafir melaksanakan bepergian jauh, kami terhalang karena kondisinya terkunci, ataupun warga masyarakat sekitar yang ingin iktikaf di masjid ataupun melaksanakan sholat malam hari tidak bisa terlaksana karena kondisi yang tertutup demikian. Bagaimana idealnya sebuah masjid dan apa saja ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan di dalam masjid, terlebih dalam kondisi bulan Ramadan seperti ini? Mari kita coba telaah bersama-sama. Sahabat insan mulia, terlepas dari cerita yang kami sampaikan di awal tadi, dapat kita ketahui bersama bahwa Baitullah itu adalah Ka'bah
karena Ka'bah merupakan masjid pertama kali yang ada di dunia ini. Jika diartikan secara bahasa, Baitullah artinya adalah rumah Allah, tempat yang digunakan oleh masyarakat Islam untuk beribadah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi yang menerangi penduduk-penduduk langit sebagaimana bintang-bintang yang menerangi penduduk-penduduk bumi. Jamaah Kultum Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Baitullah tidak boleh kita maknai sebagai tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan menimbulkan pandangan menyimpang bahwa Allah membutuhkan tempat tinggal, dan sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim ikut merawat, menjaga, dan meramaikan masjid-masjid yang kita gunakan untuk beribadah setiap harinya. Memang jika kita lihat, tidak ada salahnya marbot ataupun takbir masjid mengunci masjid tersebut. Mungkin yang dimaksudkan oleh mereka adalah ingin melakukan tindakan preventif, mencegah kejadian yang tidak ingin terjadi, seperti pencurian sarpras-sarpras yang ada di masjid, bahkan sampai kotak amal. Akan tetapi harapannya ketika memang itu dilaksanakan, harus tetap memperhatikan agar masjid tersebut dapat digunakan untuk masyarakat beribadah dalam waktu 24 jam, karena sejatinya masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat insan mulia, lalu apa sebenarnya fungsi dari masjid tersebut, dan kira-kira apa saja ibadah yang dapat kita lakukan di masjid tersebut? Jika ada pertanyaan seperti itu, mungkin akan jawabannya panjang sekali ya. Singkatnya, telah kita ketahui bersama bahwa masjid ini adalah sudah menjadi salah satu pemenuh kebutuhan spiritual kita. Tidak hanya sebagai tempat sholat saja, tetapi juga sebagai tempat di mana kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan, dan juga kegiatan penegakan pendidikan agama dilaksanakan, seperti pada zaman Rasulullah SAW pada saat masa kejayaan Islam dahulu. Di dalam ayat suci Al-Quran disebutkan bahwa masjid adalah tempat di mana sering dilantunkan lafaz-lafaz Allah ataupun berzikir, tempat untuk beriktikaf, tempat untuk melaksanakan ibadah salat, dan tempat pertemuan orang-orang muslim untuk membicarakan masalah agama dan urusan kehidupan. Terlebih dalam bulan suci Ramadan seperti ini, semakin banyak ibadah yang dapat kita laksanakan di masjid, seperti sholat tarawih berjamaah, kemudian beriktikaf di masjid, tilawah Al-Quran, khataman Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah Kultum rahimakumullah, pintu untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat telah terbuka lebar. Mari kita bersama-sama untuk bisa meraih kemenangan yang sempurna di bulan suci Ramadan ini dengan meringankan langkah kita untuk menuju ke masjid. Semoga dengan demikian kita dapat meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang dapat kami sampaikan. Apabila memang dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, mohon kritik, masukan, dan sarannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.